Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan perkenalkan nama saya Hana Oktaviani dan di kelompok 1 saya memperkenalkan teman saya ada Vita Listianingrum dengan NIM 1801650010, ada Uci Farukoheni 1801550069 dan saya sendiri Hana Oktaviani 1801650008. Pada siang hari ini kita akan mempresentasikan perancangan model data warehouse studi kasus POS Shop PT POS Indonesia yang diambil dari Mania Eskom dan MT Supono STMT jurusan Sistem Informasi Politeknik POS Indonesia. POS Shop PT POS Indonesia. PT POS Indonesia Persero memiliki salah satu direktorat yang dinamakan Direktorat Retail dan Jasa Pemasaran Barang yang berfungsi untuk pengelolaan, pengendalian, efektivitas operasional, dan pemeliharaan dalam penjualan kembali barang atau produk dari PT POS Indonesia atau Persero yang dinamakan dengan POS Shop. POS Shop saat ini mulai dikembangkan database-nya yang terintegrasi dengan dari data galeri POS. Data warehouse dikembangkan di POS Shop PT POS Indonesia untuk mengelola data antar POS Shop dengan galeri POS. Dengan data warehouse, kita dapat mengelola data secara online analytical processing atau OLAP dan mengintegrasikan data yang berjenis-jenis yang berasal dari berbagai aplikasi atau sistem. Data warehouse adalah koneksi data yang mempunyai sifat berorientasi subjek, terintegrasi, time dan bersifat tetap dari koleksi data dalam mendukung proses pengembalian keputusan manajemen. Sistem informasi e-commerce POS trending di POS Shop PT POS Indonesia dapat dilanjutkan dengan pembuatan IR diagram dan mendefinisikan informasi-informasi yang dibutuhkan. Berikut sumber-sumber data yang digunakan dalam data warehouse POS Shop PT POS Indonesia terdiri dari 1. Tabel supplier, kedua, tabel pembelian, ketiga, tabel barang, keempat, tabel stok, kelima, tabel penjualan, keenam, tabel konsumen. Business needs. Kebutuhan manajemen dalam data warehouse POS Shop ini adalah sebagai berikut. 1. Jumlah penjualan terbanyak berdasarkan jenis produk. Kedua, jumlah penjualan terbanyak berdasarkan customer. Yang ketiga, jumlah penjualan terbanyak berdasarkan waktu. Tahapan yang digunakan. Tahapan perancangan data warehouse meliputi langkah pembuatan multidimensional data model berupa 1. Star schema, kedua, snowflake schema, ketiga, fact constellation schema, keempat, proses ETL atau extract, transforming, dan loading, kelima, analisis reporting. Fact dan dimension table pada PT POS Shop Indonesia. Fact table meliputi 1 penjualan, 2 stok, 3 pembelian. Dimension table meliputi 1 customer, 2 tanggal, 3 barang, 4 supplier. Sekarang saya akan melanjutkan paparan dari Mbak Hana. Kalau di awal tadi, manajemen membutuhkan beberapa laporan dan multidimensional data model ini akan membantu manajemen untuk membuat pelaporannya. Di multidimensional data tabel ini ada 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah star schema, kedua snowflake schema, dan ketiga adalah fact constellation. Yang pertama adalah star schema. Pada skema ini ada 3 skema yang didapatkan dari tabel sebelumnya. Star schema yaitu skema database di mana diagram ERD-nya terbentuk seperti bintang atau star. Star schema merupakan tipe spesifik dari dimensional data model. Bisa dilihat di sini ada beberapa dimension table dan fact table. Ada 3 skema yang didapat dari perancangan ini, yaitu star skema penjualan POS Shop, star skema pembelian, dan star skema stok. Nah, ketika star skema yang dihasilkan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh pihak manajemen yang berhubungan dengan data-data penjualan, pembelian, dan stok produk pada POS Shop. Yang kedua adalah snowflake schema. Snowflake schema pada dasarnya sama seperti pada star schema. Snowflake schema juga mempunyai tabel fact dan tabel dimensi. Hanya saja pada snowflake schema, 1 tabel fact berhubungan dengan 1 tabel dimensi utama, dan tabel dimensi lainnya terhubung dengan tabel dimensi utama. Pembentukan snowflake schema sendiri terbentuk dari star schema, yaitu dengan cara mendetailkan dan menyederhanakan pada tabel-tabel dimensi yang ada pada tiap-tiap star schema. Ini adalah
contoh bentuk snowflake skema penjualan dan pembelian yang ada di POSHOP. Ada 2 snowflake skema. Di sini bisa dilihat skema penjualan dan pembelian yang sebelumnya di start skema itu dijadikan dua skema, sekarang menjadi skema, lebih disederhanakan oleh snowflake skema itu sendiri. Dan ini adalah snowflake skema stok POSHOP. Tujuannya adalah untuk kepentingan informasi bagi pihak manajer agar informasi yang dihasilkan nanti pada proses analisis reporting akan menghasilkan informasi yang sedetail mungkin. Baik, tahap ketiga yaitu fact constellation. Pada skema ini terdapat beberapa tabel fakta yang menggunakan satu atau beberapa tabel dimensi secara bersama-sama, sehingga jika digambarkan akan terlihat seperti sekumpulan bintang. Tujuan dari perancangan fact constellation skema ini adalah untuk menyederhanakan gambar skema bola salju atau snowflake skema. Karena pada perancangan snowflake skema masih terlihat ada beberapa tabel dimensi yang dapat digunakan bersama-sama oleh beberapa tabel faktanya. Perancangan seperti ini masih dipandang belum sempurna dalam sebuah perancangan data warehouse. Ini adalah fact constellation skema pada POSHOP. Di sini dapat dilihat fact table-nya sudah menjadi satu dan dimension table-nya sudah terstruktur dan lebih detail daripada skema-skema sebelumnya. Kalau skema sebelumnya itu masih ada beberapa dimensi table yang terpecah-pecah, sekarang dijadikan satu. Selamat siang semuanya. Saya akan melanjutkan dari Mbak Vita dan juga Mbak Ana. Di sini ada proses ETL atau Extract, Transformation, and Loading. Tujuan dari ETL adalah untuk menghasilkan data yang benar-benar valid yang tersimpan dalam data warehouse. Mengingat data yang diolah dalam data penelitian kali ini masih sangat sedikit atau kurang dari 50 record, maka proses ETL dilakukan secara manual, yaitu dengan cara melakukan beberapa query terhadap data yang diperlukan. Proses ETL selain dilakukan secara manual dapat juga dilakukan dengan software. Misalnya software yang tersedia di pasaran ada untuk proses ETL adalah software Kettle atau Pentaho Data Integration. Software Kettle ini dapat digunakan pada proses ETL data warehouse jika data yang diproses cukup banyak bisa mencapai ribuan data. Selanjutnya, di sini ada physical data. Physical data yang diambil dari star schema yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Vita ada 6 dimensi, yaitu barang, penjualan, customer, pembelian, supplier, dan stok. Nah, di sini ada beberapa contoh dimensi-dimensinya, yaitu diantaranya customer, penjualan, barang, supplier, pembelian, dan stok. Namun kami tidak memasukkan data-datanya karena di dalam jurnal memang tidak diselipkan informasi dari dimensi untuk pengisian data-data tersebut. Next. Di sini ada analisa reporting data. Di sini kita bisa melihat jumlah penjualan terbanyak dan juga jenis produk. Berdasarkan hasil analisa reporting pada transaksi jumlah penjualan terbanyak berdasarkan jenis produk, maka dapat terlihat bahwa produk yang paling banyak terjual selama tahun 2014 sampai dengan 2015 adalah batik cetak dengan total penjualan sebanyak 303 produk. Sehingga produk yang paling sedikit terjual adalah batik merah dengan total 160 produk. Selanjutnya ada juga di sini untuk untuk dimensi customer, tapi pada laporan penjualan terbanyak berdasarkan kunjungan pelanggan atau customer, kita dapat perlihatkan data penjualan selama tahun 2014 sampai 2015 dengan rincian customer terbanyak melalui transaksi pembelian ada firma dengan total transaksi sebanyak 242, sedangkan customer yang paling sedikit melakukan transaksi adalah Canela Store dengan 17 transaksi. Dan yang ketiga di sini ada dimensi penjualan terbanyak berdasarkan waktu. Di sini kita bisa melihat bahwa jumlah penjualan selama tahun 2000 banyak
produk dan 2015 banyak 647 produk berdasarkan hasil analisis reporting jumlah penjualan terbanyak pada waktu itu. Maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan tabel di bawah ini bahwa penjualan terbanyak pada bulan Desember dan juga Juli pada tahun ini penjualan dapat pada dimensi. Next, pada bagian ini setelah tadi Hana dan juga Mbak Vita menjelaskan tentang conventional model yang terdiri dari star schema, snowflake schema, dan factor constellation schema serta analisis reporting berupa dimensi-dimensi yang juga sudah saya jelaskan sebelumnya dari hasil perancangan data warehouse pada POSHOP PT POS Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa perancangan data warehouse pada PT POSHOP Indonesia cukup membantu dalam menghasilkan laporan yang bersifat historis untuk data 2014. Sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga salah-salah kata ataupun ketidaksempurnaan informasi yang telah kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.